دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kami akan tampilkan beberapa video yang merupakan lanjutan dari video atau konten kami sebelumnya, yang kami beri judul Berdiri dan Bergeraknya Wahabi Difasilitasi dan Didukung oleh Yahudi. Di dalam video itu kita telah banyak mengambil hikmah dan pelajaran-pelajaran berharga, bahwa ternyata berdirinya Wahabi berikut gerakannya itu ada campur tangan Yahudi, didukung dan difasilitasi. Agar supaya apa? Agar supaya berkembang dengan pesat dan berjalan dengan lancar pembunuhan massal yang dilakukan oleh tentara Wahabi terhadap kaum muslimin, para penghafal Al-Quran, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian setelah itu mereka merampas kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian dimusnahkan dengan cara dibakar, sebagian lagi diselamatkan, artinya diambil, akan tetapi di situ terjadi tahrif, yakni merubah kitab dengan cara ditambah-tambah atau dibuang atau dikurangi. Jadi jelasnya bahwa Wahabi dan Yahudi itu ada banyak kesamaan dari segi sifat, karakter, metode berdakwah, dan bahkan akidah. Nah, selanjutnya mari kita kaji bersama-sama bagaimana sebenarnya dan ada apa sebenarnya antara Wahabi dan Yahudi itu. Setiap Israel dan Palestina berkonflik, biasanya itu juga memicu kemarahan dunia internasional. Ada yang pro terhadap Israel, tapi lebih banyak yang pro terhadap Palestina. Perbandingannya di dunia modern itu sekitar 47 berbanding 37% warga di dunia ini. Sisanya itu adalah abstain atau memilih untuk jalur perdamaian tanpa memihak Israel atau Palestina. Begitu kurang lebihnya. Nah, tetapi di antara hiruk pikuk itu, orang-orang Wahabi biasanya adalah orang-orang yang paling senyap untuk menanggapi masalah Israel dan Palestina. Kalau misalkan Baraya ngecek, hampir seluruh pergerakan Islam di Indonesia, ormas di Indonesia dan sebagainya itu demo kalau misalkan Palestina itu diserang atau sebaliknya. Nah, tetapi di antara semua ormas-ormas, di antara semua kelompok-kelompok manusia di dunia, yang biasanya menutup rapat-rapat mulut mereka itu adalah kelompok yang namanya Wahabi, atau yang biasa disebut sebagai Wahabi, karena mereka sendiri sebenarnya menolak untuk disebut Wahabi, tapi apapun itu biar mudahnya aja lah kita sebut misalkan Wahabi. Nah, orang-orang Wahabi itu tidak pernah mau berkomentar tentang perang Israel Palestina. Baraya tanya sama ustadz-ustadznya, biasanya mereka tidak banyak berbicara. Baraya lihat situs-situsnya, mereka biasanya juga tidak banyak berbicara. Baraya nonton podcast-podcast yang berafiliasi dengan Wahabi di Indonesia, mereka juga tidak akan bercerita apapun tentang ini. Nah, kenapa seperti itu? Mereka juga tidak suka pada Hamas, bahkan mereka membenci Hamas. Kenapa mereka membenci Hamas? Kalau misalkan Baraya simak video-video atau lontaran-lontaran yang mereka keluarkan akhir-akhir ini, mereka intensif sekali untuk menyebut bahwa Hamas itu adalah Syiah. Makanya sekarang muncul sekali ada banyak isu bahwa Hamas itu adalah Syiah gitu, atau disebut juga Hamas itu adalah komunis. Adapun untuk ustadz-ustadz pengkritiknya dengan barisan supporternya, dengan akun-akun medsosnya yang begitu bersemangat menghajar, menghujat Ustadz Adi Hidayat, Masya Allah, di antara antum sekalian ini yang begitu semangat, mana suara antum ketika terjadi persoalan Palestina? Kok nggak semuanya semangat seperti ini? Memang ada mungkin bersuara, tapi jarang-jarang nggak semangat seperti ketika antum menghajar Ustadz Adi Hidayat masalah Palestina. Seolah-olah Ustadz Adi Hidayat ini lebih bahaya daripada pasukan Israel. Masya Allah, ini di mana prioritas masalah antum dudukkan ketika antum bicara seperti begitu ya? Ketika Israel membantai rakyat Palestina, jatuh ribuan puluhan ribu korban, jatuh sampai 100.000 luka-luka, seperti itu, antum diam, nyaris tak terdengar suaranya. Tapi begitu Ustadz Adi Hidayat ngomong tentang surat pemusik, wah, antum seperti bom Israel yang meledak.
Khususnya Hamas ini, kalau kita lihat dia hanya parsial saja, tidak teratur. Setelah terjadi kekacauan dia diam, kemudian mengut bantuan. Dan kalau persepsi kita melihat Hamas ini apabila kalau bisa kita katakan kita kekurangan uang, dia pasti masalah biar dapat perhatian dan bantuan di dunia Islam. Maka sering di bulan Ramadan mereka bikin masalah, ya, yang akhirnya menjadi korban adalah rakyat sivil. Ya. Padahal mereka bukanlah ya semua pejuangnya, dan mereka tidak berkoordinasi baik dengan rakyat, baik dengan partai-partai yang ada di sana, ataupun dengan pemimpin-pemimpin negara Arab yang membantu mereka selama ini. Tidak ada koordinasi. Jadi malah sebab itu makanya pimpinan-pimpinan negara Arab itu hanya membela rakyat hak sivil, ya, dan juga pemerintah resminya Palestina. Tidak ada dengan Hamas, karena Hamas ini jelas adalah dikuasai oleh kelompok Ikhwan Muslimin dan juga kebanyakan berakidah Syiah Rafidhah. Ulama-ulama Palestina itu Ahlus Sunnah. Ini sidang jemaah rahmatullah. Yang Syiah mana? Hizbullah itu Syiah. Hizbullah mana bisa masuk ke Palestina? Yang berjuang itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini difitnah. Oh, apa itu kan Syiah? Ini keterlaluan. Preman saja hari ini meneteskan air mata lihat Palestina. Ini ulama Salafi tidak membantu, malah memfitnah. Fitnahnya gawat lagi. Kalau Syiah berarti kafir itu. Dikafirkannya orang Hamas. Nauzubillah. Ditudingnya Syiah. Dalilnya nggak jelas. Hanya entah dari mana pernyataan-pernyataan. Kalau peneliti yang menentukan Syiah dan tidak Syiah itu akidah. Yang menentukan Syiah tidak Syiah itu akidah. Yang kedua syariahnya. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, kebanyakan Asy'ariyah, kemudian mereka bermazhab Syafi'i. Mazhab mereka Syafi'i. Sama di orang Indonesia. Lebih hebat mereka daripada orang Indonesia. Berarti sama saja kalau itu disiahkan, Indonesia kok Syiah lah bang. Tumbuh apa jago sudahnya. Makanya jangan aja Salafi itu lain. Inyo menguntungkan Yahudi itu. Salafi kan nggak tahu kita apakah karena bodohnya, apa karena ada nauzubillah. Nggak tahu kita melatar belakangnya. Pernyataan dia ini menguntungkan Yahudi. Jadi kita jadi curiga. Orang awam Islam saja masih bagus pendapatnya tentang Palestina ketimbang Salafi. Yang ngomong ini ustaz-ustaz Salafi gelar doktor. Salafi itu dari tinjauan apanya bermasalah itu. Akidahnya bermasalah. Dia mujassimah. Salafi itu mujassimah. Mentajisim Allah. Allah seperti makhluk ini tuh. Kalau Allah ditanya seperti apa? Jawabannya apa? Mukhalafatu bil hawa. Allah itu berbeda dengan apapun perkara yang baru. Allah tidak sama. Allah berbeda dengan apapun perkara baru. Karenanya jangan ditanya seperti apa. Karena Allah berbeda. Pertanyaan kelima, Allah yang wujud. Tidak. Mukhalafatul hawadits. Alamatnya di mana? Kita ini kalau ada perlu bagaimana? Kalau Ahlus Sunnah jawabannya qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri, gak butuh pada tempat dan tidak butuh pada yang mengatur atau menciptakan. Mengapa? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khaliq, tetapi sifatnya ini namanya Ahlus Sunnah wal. Kalau Wahabi beda. Allah itu seperti apa? Kalau Wahabi, Allah itu mukhalafatul hawadits, tapi tak begitu mukhalafat. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Ini Wahabi. Mirip apa?
Kata Wahabi, Allah itu mirip anak laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Ini kata Wahabi. Jawaban Wahabi mirip jawaban Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti laki-laki, sudah tua sekali, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter. Jadi Yahudi itu abangnya Wahabi. Makanya disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Ada yang namanya Wahyudi? Bukan kamu maksudnya. Allah memiliki tangan. Dan subhanallah, orang-orang Yahudi mengakui Allah punya tangan. Allah memiliki tangan. Dan subhanallah, orang-orang Yahudi mengakui Allah punya tangan. Allah memiliki tangan. Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan?